Oke, ini adalah iPhone 11 Pro Max. iPhone yang dirilis pada tahun 2019 ini awalnya dijual resmi di Indonesia mulai dari harga 20 juta rupiah. Namun di penghujung tahun 2022 ini, kalau kita lihat di salah satu e-commerce, dengan kondisi bekas bergaransi resmi, iPhone ini bisa kita dapatkan dengan harga 10 jutaan rupiah untuk varian storage 64 GB-nya, dan mulai dari harga 8 jutaan rupiah untuk unit second exchanger-nya. Walaupun iPhone ini telah discontinue sejak Oktober 2020 yang lalu, namun sampai saat ini terbukti masih banyak yang mengincar iPhone yang telah berusia 3 tahunan ini. Nah, kira-kira hal apa saja yang membuat iPhone yang satu ini masih sangat layak dibeli hingga saat ini? Oke, hal pertama yang membuat iPhone ini tergolong sangat layak itu karena desain dan material bodi yang digunakan. Ya, secara desain dan build quality-nya, iPhone ini terlihat cukup mewah dengan bodi yang terasa begitu solid ketika digenggam. Berbeda dengan varian base modelnya, varian Pro ini memiliki finishing matte pada bodi belakangnya, ditambah balutan frame stainless steel yang terlihat berhasil menambah kesan mewah di iPhone ini. Secara durabilitas pun, tentu bahan stainless steel yang digunakan iPhone 11 Pro Max ini jauh lebih solid dan diklaim lebih tahan terhadap goresan maupun terhadap benturan jika dibandingkan dengan frame aluminium pada varian base modelnya. Dan pastinya masalah pengelupasan cat pada ring kamera dan masalah warna yang memudar yang kerap dialami varian base model itu tidak terjadi pada varian Pro ini. Dengan setup 3 buah kamera belakangnya, iPhone yang satu ini terlihat masih cukup kekinian dan secara fungsi tentu lebih unggul ketimbang varian base modelnya. Secara dimensi, iPhone ini memiliki ukuran yang termasuk besar dengan bobot yang mencapai 226 gram, yang tergolong cukup berat untuk sebuah smartphone. Namun hal ini justru membuat feel premium pada iPhone ini semakin berasa baik ketika sekedar digenggam maupun ketika digunakan. Dengan bentang layar seluas 6,5 inci, iPhone 11 Pro Max ini terasa begitu mumpuni untuk memenuhi kebutuhan multimedia yang berhubungan dengan layar smartphone. Seperti misalnya untuk kebutuhan editing foto dan video, nonton film, hingga kebutuhan bermain game. Dengan ukuran layar yang cukup luas, tentu skenario penggunaan seperti itu bisa terpenuhi dengan cukup baik di iPhone 11 Pro Max ini. Dan selain karena ukuran, resolusi dan panel layar yang digunakan iPhone ini juga sudah cukup maksimal. Ya, dengan kombinasi resolusi yang cukup tinggi, layar OLED pada iPhone ini mampu menampilkan konten dengan tingkat ketajaman yang terlihat oke dan tentu dengan warna yang lebih nyaman dipandang. Nah, hal berikutnya yang membuat iPhone ini masih cukup layak itu karena performa mesinnya. Dan bisa dibilang salah satu nilai jual yang paling dicari dari iPhone ini yaitu karena performa mesin yang ditawarkan. Dengan chip A13 Bionic-nya, iPhone 11 Pro Max ini mampu menjalankan semua aplikasi termasuk aplikasi berat sekalipun. Untuk berbagai pekerjaan, iPhone ini menawarkan performa yang tergolong cukup bisa diandalkan, seperti misalnya mengedit dan rendering video 4K, multitasking di berbagai aplikasi, dan termasuk untuk kebutuhan bermain game. Dan sepengalaman saya, experience bermain game di iPhone ini memang terasa lebih memuaskan ketimbang di iPhone 11 series lainnya. Ya, sebab dengan kombinasi performa mesin yang gahar dan resolusi layar yang maksimal ditambah bentang layar yang lebih lega, sekali lagi membuat pengalaman bermain game di iPhone ini itu cukup memuaskan. Untuk urusan kamera, iPhone 11 Pro Max ini mengandalkan 3 buah kamera belakang yang terdiri dari lensa wide 12 megapiksel, lensa ultrawide 12 megapiksel, dan lensa telefoto 12 megapiksel. Di bagian depan, iPhone ini juga dibekali lensa wide yang juga beresolusi 12 megapiksel. Untuk hasil jepretannya, seperti yang kalian lihat di kondisi pencahayaan yang memadai seperti ini, foto yang dihasilkan dari kamera iPhone ini terlihat memiliki warna yang cenderung natural dengan tingkat ketajaman yang terlihat cukup baik. Dengan teknologi Smart HDR generasi kedua, membuat iPhone ini memiliki kemampuan menghandle backlight dan shadow dengan cukup baik. Jadi tidak heran kalau kontras fotonya terlihat pas dan cukup mendekati kondisi aslinya. Dalam kondisi sulit seperti ini, detail bagian shadow masih cukup terjaga dan sangat jarang terlihat overexpose pada bagian terang dari foto yang dihasilkan. Nah, salah satu keunggulan iPhone ini jika dibandingkan dengan varian base modelnya yaitu adanya tambahan lensa telefoto pada kamera belakangnya. Dengan adanya lensa telefoto ini, iPhone 11 Pro Max ini mampu menangkap detail objek yang cukup jauh dengan kemampuan 2 kali optical zoom.
Selain untuk kebutuhan ngezoom, lensa telefoto ini juga cukup berguna ketika kita menggunakan mode portrait di iPhone 11 Pro Max ini. Dengan bantuan lensa telefoto ini, hasil foto portraitnya jelas lebih minim distorsi dan terlihat lebih real jika dibandingkan dengan mode portrait iPhone 11 yang tidak memiliki lensa telefoto. Dan untuk urusan perekaman videonya, iPhone 11 Pro Max ini terbilang cukup bisa diandalkan dalam berbagai skenario penggunaan. Dan hal ini pun yang saya yakini menjadi salah satu nilai jual dari iPhone ini. Ya, seperti yang kalian tahu, kalau iPhone itu banyak diminati salah satunya karena hasil dari perekaman videonya yang terlihat oke, baik dari segi warna, kontras maupun stabilisasi videonya. Terlebih hasil videonya juga terlihat memiliki dynamic range yang tergolong cukup luas. Semua lensa pada iPhone ini juga bisa kita gunakan merekam video dengan resolusi maksimal yaitu 4K hingga 60 fps dan pastinya terlihat stabil di semua resolusi. Oke, jadi seperti ini hasil dari perekaman video kamera depan iPhone 11 Pro Max. Ini saya rekam di settingan standar 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat sendiri, warnanya oke, stabil, dynamic range-nya cukup luas. Dan setelah ini kita akan tes hasil perekaman video kamera depannya di resolusi maksimal yaitu 4K 60 fps. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Kalau resolusi videonya kita up ke 4K 60 fps. Kalian bisa lihat di sini kestabilannya masih bekerja dengan sangat baik. Tapi untuk dynamic range-nya kalian bisa lihat bagian awannya ini, bagian langit blown out karena memang Smart HDR-nya ini bekerja dengan maksimal di frame rate 30 fps saja. Jadi hasilnya seperti ini, perekaman video kamera depan iPhone 11 Pro Max 4K 60 fps. Nah, selain dari sektor kamera, ada satu hal lagi yang membuat iPhone 11 Pro Max ini terasa cukup powerful untuk berbagai skenario penggunaan. Hal yang saya maksud yaitu daya tahan baterainya. Seperti pada umumnya, selain memiliki ukuran yang paling besar, iPhone varian Pro Max selalu dibekali baterai yang lebih besar dari varian Pro dan regulernya. Ya, iPhone 11 Pro Max ini dibekali baterai yang jauh lebih besar dari iPhone 11 series lainnya. Bahkan sepengalaman saya, iPhone ini memiliki daya tahan baterai yang masih lebih unggul dari iPhone varian Pro Max di generasi penerusnya. Dengan daya tahan baterai seperti itu, dalam skenario penggunaan saya, iPhone ini mampu menghasilkan screen on time rata-rata 9 jaman dalam sekali pengecasan. Dan bisa dikatakan salah satu hal yang paling menonjol pada iPhone 11 Pro Max ini yaitu dari daya tahan baterainya yang tergolong cukup bisa diandalkan. Dan sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan harga serta apa yang ditawarkan iPhone ini, menurut saya iPhone 11 Pro Max ini termasuk sangat layak untuk dibeli di penghujung tahun 2022 ini. Dan seperti biasa, semua yang ada di video ini murni hanya berdasarkan pemikiran dan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.